Saya bilang sama masyarakat saya, kalau ada yang bisa bekerja dan mencintai masyarakat Sulawesi Utara lebih dari saya, tolong ambil jabatan saya dan kasih sama mereka. Karena saya selama ini sudah melakukan yang terbaik. Dan saya benar-benar melakukan itu juga untuk membuktikan janji saya gitu loh. Saya cinta sama masyarakat saya dan benar-benar tidak pernah selama ini saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya sendiri. Di postingan terakhir sebelum Anda rehat itu, saya menulis apa yang Anda unggah di Instagram. Terbukti politisi yang kuat bertahan lama di Indonesia adalah mereka yang mengikuti arus dan mengarahkan arus. Yang melawan arus, tanda tanya, mati konyol. Apa maksudnya? Ya, saya berharap sih saya bisa bilang itu tidak di Indonesia, itu di negeri Wakanda atau di mana. Tapi masalahnya kenyataannya, itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Orang yang melawan arus, yang seperti yang saya lakukan kemarin, arus opini masyarakat, entah itu digiring atau tidak, sudah terlanjur menjudge, ya kan? Sudah terlanjur menghina, membuli. Orang yang tahu kebenaran diam karena ketakutan untuk dibully juga. Tidak mampu untuk bertahan di dunia media sosial yang sudah jahat sekali ini karena terkadang yang membuli mereka adalah akun-akun cyber army profesional yang jelas sudah tahu bagaimana caranya untuk mengarahkan opini supaya opini tidak terpecah. Kan masyarakat yang tidak dibayar biasanya tidak malas kan, ngapain capek-capek membela-membela di akun. Akhirnya menggunakan itu untuk membuat opini dan membuat satu arus kepercayaan yang kuat. Arus ini sampai detik ini saya lihat sudah mampu untuk menggeser posisi undang-undang sebagai harusnya menjadi suatu yang paling supreme, yang paling berdaulat di negara ini. Karena Indonesia mengatasnamakan negaranya sebagai negara hukum. Tetapi hanya karena netizen dan bukan masyarakat ya, suara masyarakat wajib didengar. Tapi karena 1000 fake account misalnya yang tidak diluruskan, bahkan hukum sudah tidak berdaya begitu loh. Jadi saya melihat saking terlalu ramainya yang saya sampaikan tadi, di mana di institusi itu reputasi di dunia maya lah yang menentukan jabatan, posisi dan nasib Anda di dunia nyata. Akhirnya ya begitu, sampai orang-orang sudah jabatan tinggi pun ketakutan untuk bisa mempertahankan kebenaran. Orang-orang yang sudah badannya besar, ototnya gede pun tidak akan bisa bertahan untuk membela konstitusi dan melawan arus. Masyarakat Indonesia selama ini berteriak sama saya, bilang waktu saya mau mencalonkan, berjanji ya, jadi anak muda yang melawan arus. Jadi jangan ikuti arus korupsi. Jangan katanya harus taat sama hukum. Jangan permainkan hukum seperti ini si A, si B, si C. Dalam hati saya, ini sekarang saya udah ngelawan arus. Kalian ngomong apa coba? Kurang apa arus yang saya lawan? Saya tidak peduli dibully 1000 fake account dalam satu postingan akun. Saya tidak peduli masyarakat sudah mulai tergiring opininya untuk lebih menyerang saya. Lebih memilih untuk menyerang orang yang tidak salah secara hukum, tapi salah menurut fake account misalnya. Tapi Anda identifikasi itu betul-betul fake account ya? Cyber army ya? Fake account biasanya saya sampai bisa membedakan. Namanya satu kata di depan, underscore, ada nomor seri di belakang. Dan itu biasanya komen-komen pertama. Komen-komen pertama di akun media sosial atau bahkan mungkin di Twitter. Biasanya followingnya 15 dan followingnya 15, followersnya 0. Atau kebalik, misalnya followingnya 1000, followersnya misalnya 20. Begitu, bukan kebaik mungkin seperti itu. Dan foto profilnya biasanya kucing atau hewan atau apa, dan tidak mau menunjukkan identitas dia yang sebenarnya. Kalau Anda berani berkomentar, silakan berkomentar dengan bebas. Mau masyarakat pun, masyarakat real pun, akun real pun, kalau mau berkomentar dan memberi masukan dan kritik, silakan. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang mau memberikan kritik dan masukan. Tetapi bukan berarti membiarkan Anda membuli dan membiasakan diri menganggap lumrah bahwa di Indonesia ini generasi mudanya atas nama kebebasan berpendapat hanya sekedar memaki-maki.
Saya sampai upload videonya Mbak Cinta Laura pada saat mengatakan, pada saat memberi kritik buat politisi-politisi muda di Indonesia. Saya bilang nih, kalau saya udah nggak, penjelasan saya di komentar satu persatu belum bisa menyadarkan anak-anak muda bahwa ada kok cara memberikan pendapat, masukan dan kritik dengan sopan, dengan baik seperti orang Indonesia gitu loh. Seperti kita orang Indonesia yang adatnya timur. Itu ada nih Mbak Cinta Laura aja yang tinggal di luar negeri, yang sekolah, yang ngomongnya aja Indonesianya masih sangat belepotan dan ngomong bahasa Indonesianya aja sepertinya gimana ya. Tapi dia aja mampu menerapkan cara berpikir dan value atau nilai orang Indonesia itu dalam mengkritik. Kok kalian yang ngomong bahasa Inggris aja setengah-setengah, satu cuma yes no aja nggak bisa, terus mengatakan kita harus bebas berpendapat seperti negara liberal. Saat di negara liberal hal yang Anda lakukan saja sudah diancam pidana. Saya jadi bingung lah sama netizen Indonesia. Saya benar-benar sudah segala sesuatu yang saya lakukan saya pertimbangkan. Saya segala sesuatu yang saya lakukan saya lihat dengan pisau hukum dulu begitu loh. Karena kalau saya disuruh pakai pisau etis dan enggak, saya jadi bingung yang mana yang etis, mana yang enggak. Karena ya saya sampaikan tadi, saya lihat di akun artis kena kasus narkoba, seakan-akan itu etis. Masyarakat memberi dukungan moral. Dan saya yang tidak melanggar aturan, ya gitulah. Sudah dianggap, sudah habis kayak saya habis melakukan genosida di mana. Ya itulah sebabnya barangkali di saat rehat ini yang memotivasi Anda untuk membuat sebuah buku. Iya. Yang judulnya kalau tidak salah Dewan Perwakilan Netizen ya. Begitu. Itu boleh tahu itu kisi-kisinya seperti apa? Kisi-kisinya. Oke, jadi ini adalah buku yang judulnya menarik. Dewan Perwakilan Netizen ya. Ya tentunya buku itu saya dapat dari pengalaman saya begitu ya. Bagaimana di Indonesia ini seorang dewan harus bersikap, berpendapat ketika suara rakyat itu berbeda dengan suara netizen. Suara masyarakat, saya sampai kasihan melihat masyarakat Sulut. Mati-matian bela-belain saya di akun-akun media. Sampai mereka dibully, sampai satu keluarga di body shaming. Padahal ini saya bilang gila juga nih cyber army atau enggak ya, orang-orang yang sudah terpengaruh opini kan. Saya sampai masyarakat saya ikut-ikutan dibully. Dan saya melihat sendiri beberapa poin yang saya masukkan di buku adalah hal yang benar-benar saya sudah alami. Pertama, di negara plus 62, bab pertama di negara plus 62 adalah menjadi idealis lebih susah daripada menjadi pragmatis. Bicara jujur lebih aman, bicara bohong lebih gampang dari bicara jujur. Di DPR, di lembaga yang tugasnya bicara, parley, yang emang kita dibayar buat bicara, lebih baik diam daripada bicara. Dan di negara Indonesia, melakukan hal sesuai prosedur dan mengutip konstitusi lebih salah dari korupsi. Dan juga ada, ya ini udah setengah ngambek begitu kali ya. Jadi saya sampai menulis ketika menjadi anggota dewan yang jujur dan terbuka tidak cukup buat masyarakat Indonesia. Jadi konklusi di salah satu bagian terakhir menulis bahwa masyarakat sendiri yang membuat Indonesia krisis orang idealis. Karena di Indonesia menjadi idealis sangat rugi. Menjadi jujur dan tidak korupsi sangat rugi. Dan pasti senior-senior saya yang dulu pernah bilang, udahlah Hil, jangan terlalu gitu-gitu. Ini nggak bicara partai ya, senior di politisi lah. Nggak usah gitu-gitu, belajar sama kami. Jangan ngelawan arus, jangan ngelawan kekuasaan, nggak ada guna. Terus kamu udah kamu miskin, susah, nanti di hari H kamu nggak tahu kamu mau serangan fajar pakai apa. Nanti masyarakatnya tetap bakal tanya, situ Mbak Dewan siap berapa per kepala. Terus kamu mau hidup begini? Kamu lihat aja reputasi kamu udah kayak apa. Kamu udah nggak kaya, nggak bisa beli mobil. Radiator mobil saya aja bocor, saya nunggu berminggu-minggu buat ganti. Kan saya mikir juga gitu loh. Ya,
Tapi Anda tidak kapok menjadi anggota DPR kan? Ini boleh jujur apa harus pakai etis nggak etis nih? Saya udah nggak tahu mana yang boleh apa yang nggak. Saya kalau mau dibilang saya kapok benar-benar. Saya kapok benar-benar jadi wakil rakyat kalau begini terus masyarakatnya. Kok ternyata kisah saya ini juga, karena saya tidak akan bisa membuat perubahan itu sendiri. DPR secara kelembagaan, walaupun saya nggak akan bilang pernyataan saya salah. DPR itu setara dengan presiden secara konstitusi, karena saya nggak mau dong bilang konstitusi saya salah. Tetapi DPR itu kolektif kolegial. Kalau pendapatnya tuh harus semuanya berembuk secara bersama. Kalau orang-orang idealis terus begini nasibnya, ngapain saya capek-capek buat perubahan loh? Saya udah mending saya pulang kampung lah, jadi pengacara hidup tenang, ya kan? Nggak perlu dibully. Nggak perlu diserang atas kesalahan yang saya tidak mengerti juga salahnya dari mana. Katanya melukai hati masyarakat. Di saat masyarakat tuh tidak juga peduli kalau orang yang sudah berjuang buat mereka malah dilukai, gitu kan. Kalau saya boleh jujur, saya juga kapok bener-bener. Saya sampai mikir, apa mending kemarin, apa buat masyarakat mending saya pergi ke luar negeri ya? Atau menikmati semua fasilitas yang ada ya. Yang penting saya diam, tidak bicara dan tidak melakukan hal kontroversi ya. Di Indonesia ini orang yang marah-marah, padahal itu karena dia juga manusia dan membela apa yang dianggap benar, membela hukum, membela aturan, itu malah dibully mati-matian. Contoh, Pak Ahok. Pak Ahok selalu dibahasnya marahnya dia. Nggak tahu gebrakannya dia sudah kayak apa. Berapa banyak orang-orang mafia hukum, mafia tanah yang dia berantas. Prestasinya segudang-gudang. Ibu Risma yang disorotin marah-marahnya. Mau dia sampai jontor, mau ngelayanin masyarakat sampai ujung ke ujung, tetap buat masyarakat plus 62 juga tidak sempurna. Dan ya makin hari makin dikit lah yang mau kayak gitu. Makin hari di Indonesia, masyarakat akan tahu jelas bahwa wakil rakyat yang idealis rugi, sudah nggak banyak duit dibully, jauh-jauh diapresiasi kejujuran, kinerjanya, keterbukaannya, boro-boro diapresiasi atau dihormati, boro-boro dihargai aja, diperlakukan seperti manusia aja enggak. Anda juga kan memiliki foundation ya, HBL Foundation. Gaji Anda itu dipergunakan untuk apa saja? Yang pertama, yang paling banyak penguras biaya adalah program beasiswa les bahasa Inggris gratis. Jadi masyarakat Sulawesi Utara potensi wisatanya luar biasa. Anak-anaknya cerdas, kita tahu semua yang sering makan ikan itu secara lahiriah diberikan berkah oleh Tuhan untuk vitamin gizi dari hasil laut itu membuat otak mereka juga sebenarnya memiliki kapasitas yang baik begitu ya, dan secara biologis sebenarnya kita gifted gitu loh dengan kekayaan alam di Sulawesi Utara. Tetapi saya melihat program beasiswa LPDP dari ribuan beasiswa program nasional ke luar negeri, program beasiswa baik dari swasta, saya melihat bahwa dari misalnya 10.000 yang terkirim, 50 aja anak sulut nggak nyampe gitu kan. Saya cek kenapa, kata lembaga karena memang dia tidak lolos bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya masyarakat sulutnya mau gimana lagi, masa mau dikirim ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris ya kan nggak masuk akal. Saya pikir oke, kalau itu alasannya dan masyarakat Sulut tidak punya resources yang cukup, saya gunakan gaji saya untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk bisa menggunakan native speaker atau orang-orang bule lah gitu, orang-orang bule asli untuk ngajarin anak-anak Sulut beasiswa gratis sama sekali. Sekarang boleh ditanya di tempat-tempat les bahasa Inggris lah yang menyediakan IELTS, TOEFL gratis, atau les persiapan belajar bahasa Inggris atau persiapan ikut tes IELTS begitu kan, atau TOEFL, itu bisa paketnya bisa 5 juta sampai 30 juta. Ya gimana, pantas aja kapan masyarakat saya yang dari perbatasan yang gajinya cuma 1,5 juta ini bisa dapat beasiswa, saya pikir. Nggak ada, pantas aja nggak ada jenderal kelahiran Nusa Utara, saya pikir. Pantas aja belum pernah ada Kapolri Panglima atau KSAD dari daerah saya yang di perbatasan itu, karena pendidikannya kurang. Jadi saya puluhan ribu
Masyarakat mau mendaftar silakan, yang penting harus bisa menyelesaikan course-nya dengan baik. Itu saya berikan gratis. Jadi kalau diberikan dengan nilai, masyarakat bisa tanya aja sendiri ke tempat les terdekat, kira-kira untuk belajar sama orang-orang bule langsung, itu berapa bayarnya. Dan dengan jumlah mahasiswa saya yang ada sekarang, saya bukan cuma kasih gaji Pak, saya nombok. Karena yang mendaftar saya juga sampai ketakutan awalnya. Ini yang mendaftar les bahasa Inggrisnya, beasiswanya kok banyak banget. Saya jadi sampai takut, kuat bayarnya nggak ya? Tapi udahlah, coba aja, puji Tuhan kuat. Berjalan sejak Anda kali pertama dilantik menjadi anggota DPR? Iya, sampai sekarang masih berjalan. Dan sampai sekarang ini udah mau angkatan ketiga yang wisuda. Yang wisuda dari HBL Foundation. Satu angkatan berapa banyak? Satu angkatan itu yang mendaftar bisa 7.000 sampai 10.000, tetapi yang lolos, yang benar-benar sampai selesai, itu kan yang naik kelas, itu biasanya cuma sekitar 150 sampai 200. Kalau misalnya mereka gagal ya mengulang. Kan bahasa Inggris juga nggak semudah itu gitu loh. Tapi mereka mau ngulang seberapa kali pun, selama saya masih ada kemampuan untuk bayar, saya akan tetap bayarin terus sampai mereka bisa gitu loh. Kecuali mungkin udah 10 kali ya terlaluan lah. Itu mah nggak niat mungkin udah. Dan yang kedua, bantuan hukum gratis. Saya tahu biaya pengacara mahal, saya tahu LBH juga, ya kasihan juga LBH kalau harus terus-terusan kan. Saya tahu gaji saya cukup, saya juga belum berkeluarga. Ya saya punya anak 7, maksudnya almarhum ibu saya mengadopsi anak-anak kan. Anak asuh nih. Anak adopsi, tetapi dia keburu meninggal, ada sebagian akte kelahirannya belum keluar gitu kan. Dan dan dia kasihan juga kalau anak-anak ini terlalu kecil, udah nggak punya ibu gitu loh. Jadi ya jadi anak-anak saya gitu kan sekarang. Sampai gimana ya mau dijelaskan, sampai anak-anak ini saja saya lihat dari keluarga mereka masalah hukumnya apa segala macam itu nggak bisa bayar gitu loh. Sehingga ya mau gimana pun, kembali lagi saya bilang, saya melihat apalagi kasus kekerasan banyak sekali ya. Kasus pokoknya ketidakadilan, mafia tanah udah nggak bener-bener lah. Katanya ada calo yang mau selesaiin tapi mintanya 2 miliar. Saya bilang 2 miliar. Coba sebentar saya telepon BPN. Kira-kira sebenarnya kasus ini kenapa kok tanahnya berapa? Itu tim hukumnya kan semua harus dibayar. Kan semua mereka harus digaji. Tiap bulan saya menggaji kan ada 7 yang dari DPR kan, staf dari pemerintah. Ada yang staf saya pribadi yang buat terima laporan online itu kan, mereka ada 7 orang itu yang ahli-ahli, yang ahli jurnalisme, ahli politik, ahli apa. Itu saya bayar pribadi kurang lebih gajinya itu 5 sampai 7 juta 1 bulan. Dan ada 15 orang yang saya bayar dari usaha pribadi. 15 orang itu admin buat sosial media, anak-anak muda semua yang mau dedikasi aja. Jadi mereka pegang akun Instagram @depkumhamgarnita Sulut, itu buat terima laporan masyarakat. Awal-awalnya kita cuma bergerak di Sulawesi Utara. 15 orang ini aja udah kewalahan mau turun, kasusnya udah banyak banget sekarang. Karena saya melihat masyarakat Indonesia masih belum mengerti apa yang saya udah perbuat gitu loh. Ya saya rasa wajar masyarakat benci saya karena hal kecil yang seperti kemarin. Karena mungkin cuma masyarakat Sulut yang merasakan, walaupun kan yang memilih saya juga masyarakat Sulut gitu kan. Akhirnya kami mulai menerima laporan kasus dari luar Indonesia. Seperti yang kemarin saya ada viralkan kasus Nenek Eno ya, Save Nenek Eno. Ada bantu kasus kekerasan di Gorontalo, di mana saya sudah satu Indonesia. Sekarang saya juga bingung, saya harus nambah orang lagi. Belum tentu usaha sampingan yang dari sebelum menjadi DPR itu usaha almarhum ibu saya dulu. Kan ibu saya kan Chinese juga kan, pengusaha juga gitu. Belum tentu kami masih kuat bayar, tapi ya kami berusaha aja terus gimana caranya. Bisa nanti suatu hari saya berharap bisa up tim saya ini yang saya bayar sendiri dengan gaji dengan semuanya. Supaya mereka juga bisa memberikan opini mereka masing-masing terhadap apa yang mereka rasakan. Mereka sudah banyak yang komplain, merasa terancam, merasa apa. Kalau kasus berat yang Anda tangani, yang membuat Anda ketakutan sehingga harus mengajukan pengawalan dari TNI itu, boleh tahu
Kasus apa? Jadi ada 2 kasus. Yang pertama itu yang orang tua saya. Jadi ini kasus paling sering disuarakan masyarakat Sulut. Semua masyarakat Sulut tahu kasus ini. Saya tidak perlu bilang kasus apa, karena pejabat terakhir yang pegang kasus ini masih ada chatnya sama saya. Dan saya sudah kirim itu ke petinggi partai sampai mereka mengerti. Dia udah chat saya berkali-kali. Cuma orang tua, jadi bapak saya ini kan anak kandung satu-satunya, saya perempuan. Iya. Dia juga bertugas di perbatasan, ketakutan juga dia udah ngerasain pahit manis politik. Saya mah apa, anak baru, jangan terlalu berani gitu loh. Pokoknya Hil nggak boleh ya sentuh-sentuh ini, karena Hil harus tahu. Maksudnya kita belum cukup kuat untuk bantu, bukannya kita nggak mau bantu, kita belum cukup kuat. Yang pejabat terakhir wakil bupati yang ngurus kasus ini meninggal misterius di dalam pesawat. Otopsinya nggak dibayarin. Aduh, udah keluarganya sampai sekarang masih terus berupaya untuk supaya apa yang jadi perjuangannya dia bisa saya lanjutkan. Sampai masuk koran dan media nasional kok. Kematian dia aneh banget. Karena dia sehat-sehat aja, nggak ada riwayat apa-apa. Cuma meninggal gitu aja. Karena emang dia terus yang maksain sampai bikin. Dia kan cuma wakil misalnya, sampai bikin suara sendiri apa. Dan bapak saya pokoknya mati-matian, nggak ada Hillary, nggak ada. Kita belum cukup kuat. Suatu saat kalau kita diberikan kepercayaan masyarakat untuk membela kasus ini, untuk dapat jabatan yang cukup kuat, ya kita akan lakukan. Tapi jangan sekarang. Kamu harus ngerti. Kamu lihat papa dulu. Dan papa baru kehilangan mama loh, kayak gitu kan. Papa baru kehilangan mama. Jangan sampai kamu biarin bahasa Manadonya nggak nasi tinggal ya papa. Jadi jangan sampai gara-gara kenaifan saya yang sok merasa bisa membantu semua masyarakat itu membuat ayah saya jadi korban gitu kan. Saya ngerti juga sih. Jadi ya udahlah, saya udah janji dari dulu, saya oke lah nanti kalau. Dan staf saya yang tidak pernah saya kenal sebelum pelantikan ini. Staf saya ini staf ahli yang benar-benar baru nongol aja gitu. Dia baru nongol aja, saya baru kenal setelah jadi DPR. Dia beneran ahli. Bukan dari konstituen saya, bukan dari dapil saya. Tapi dia sudah terlanjur bekerja sama saya. Dia sudah merasakan apa yang saya lakukan selama ini sampai berdampak. Dia sampai kayak kadang bilang, Bu, saya juga punya keluarga loh. Ibu mungkin enak, Ibu nggak punya keluarga. Saya yang disuruh turun lapangan, saya punya keluarga katanya. Ya saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau emang kalian merasa butuh pengamanan, ya udah urus aja. Dan yang kedua, saya ada menyebabkan satu oknum aparat lah. Di satuan itu satu divisi dari atas sampai bawah kena copot. Cuma nggak viral kan, karena memang udah diselesaikan. Itu mereka ya itu saya bilang, udah berjanji lah pokoknya, lihat aja itu orang sok suci katanya, sok baik, sok benar, sok paling hebat. Lihat aja itu anak kecil nggak ngerti apa-apa. Kita kita baru kelar pendidikan aja, anak itu belum lahir, kita udah bertugas, udah mengabdi katanya buat negara. Anak itu masih bapak mamanya aja belum tentu udah pacaran gitu loh. Ini di Sulawesi Utara? Di Sulawesi Utara, dan masyarakat tahu sampai sekarang kasusnya masih berjalan. Boleh tahu kasus apa? Saya sudah berjanji dengan institusi, kalau institusi menyelesaikan kasus ini dengan cepat tanpa saya harus memviralkan, saya tidak akan namanya juga oknum kan, saya tidak akan mencederai reputasi institusi. Karena saya selalu kan kadang saya dibilang menjatuhkan kepolisian lah, padahal emang kasusnya banyak, laporannya dari kepolisian. Baru 1 kali saya mengangkat kasus yang ada, ya kebetulan aja oknum pelaku kejahatan ini kerjanya salah satu anggota TNI. Saya udah dibilang menyerang TNI, padahal dari 1000 kasus saya mungkin baru 1 kali ini kali saya ngurusin kasus TNI. Jadi ya mau gimana lagi ya, Mas. Dan setelah viral ini pun saya jadi makin bertanya sama diri saya. Kalau saya sudah dibenci satu Indonesia begini, minta pengamanan dianggap paling berdosa, paling melukai rakyat, paling korupsi, paling merugikan hati rakyat, melukai rakyat. Udah satu Indonesia ini benci sama saya, hidup saya udah makin... Enggak lah, itu masih banyak yang menaruh harapan kepada Tapi soal keamanan saya gimana? Saya sampai berpikir, sangat benar-benar berpikir untuk berhenti jadi politisi. Di masa itu,
semua orang menghina ya saya. Sampai saya dibilang anak maling, apalah segala macam. Saya tahu kok yang sebenarnya. Jadi saya mau jelaskan tegas-tegas bahwa saya tidak peduli apa kata masyarakat, apa kata orang. Ayah saya tetap buat saya pahlawan.